Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Rusnawati, wabarakatuh. Di terima kasih kesempatannya pada hari ini. Ulun sebagai coach di sini ada menyampaikan beberapa hal tentang Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah cukup baik Pak. Cuman ada sedikit Pak yang mengganja yang Oke, alhamdulillah kalau baik. Mungkin pertemuan ini kita ada sesuatu hal yang akan disampaikan dari Ibu, apa mungkin permasalahan ataupun yang kegalauan, kegundahan bisa disampaikan di sini dulu, Bu. Iya. Iya Pak, baik Pak. Jadi di sini Pak, Ulun ingin menyampaikan sedikit kegalauan ke Bapak karena Bapak kan posisinya sama dengan saya Pak. Yeah. Kan Bapak sebagai kepala sekolah, juga kan sebagai kepala sekolah tapi memang masih belum pelantikan, masih berstatus PLT, Yeah. sambil tetap mengajar juga Pak, sambil juga cinta sambil menghentikan lagu penggerak juga. Ini Pak yang ingin sampaikan masalah di sekolah Pak. Okay, Bu. Di sekolah ini kan sebagai pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran kan kita Pak menginginkan sesuatu yang baik, tidak ada hak sesuatu yang dilanggar. Ya Pak. Nah, di sekolah ini kan biasanya Pak, nah terjadi Pak, sos misalnya kan kita kan istirahat Pak, biasanya istirahat, kan tidak lama ya Pak, istirahat tidak lama kan. Kemudian kan pada saat istirahat itu Pak rekan sejawat itu Pak, rekan sejawat di sekolah itu Pak, kan sering meluangkan waktunya itu untuk hal-hal yang menurut ulun tuh kurang berguna Pak, dan melantur Pak, banyak sampai sebenarnya itu atau waktu belajar Pak misalnya. Nah, misalnya harusnya masuknya jam 10 kan. Nah, karena ngelantur melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya tadi menjadi misalnya jam setengah 11 kan, setengah jam kalau Pak ambil waktunya belajar anak-anak, dan kegiatannya tuh Pak misalnya yang ya itu kan lihat penonton sekilas Pak, yang kebetulan Pak gurunya perempuan, jadi Pak sangat suka menonton Shopee Live yang untuk belanja-belanja tuh Pak. Nah, untuk belanja-belanja itu bukannya keramian Pak menonton itu, jadi lupa Pak keramian menonton itu, jadi lupa itu tuh waktunya sudah masuk kelas dan harus mengajar Pak. Nah, jadi akhirnya Pak ngajarnya terlambat. Jadi kan itu kan suatu kebiasaan yang tidak boleh Pak. Karena kan kita tahu sendiri kalau korupsi sebenarnya kan banyak lah, tapi korupsi juga bisa hubungan korupsi waktu ya kan Pak. Nah, kita kan nanti jadinya hasil kita kan tidak berkah kalau kita kerjanya ibaratnya banyak mengambil hak anak-anak di sekolah gitu Pak. Yang saya alami setelah saya ingin itu yang ya yang sesuai lah, sesuai waktu gitu Pak. Jadi mungkin tujuannya ini untuk mendisiplinkan guru, itu kah? Kan apa tujuannya, Bu? Tujuannya yang ya Pak, sekali untuk mendisiplinkan guru supaya kita kan semua terhindar dari Iya Pak, tujuannya untuk mendisiplinkan guru supaya kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik, yaitu korupsi waktu tadi Pak. Oh iya. Oke. Iya. Cuman di tujuan itu rencananya apa yang dilakukan dari Ibu?
rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu? Dari tujuan tes. Oke, Pak. Dari tujuan itu, kalau yang sudah ulun laksanakan, Pak, di sekolah, ulun selalu memberi teladan, Pak. Memberi teladan. Kalau misalnya waktunya sampai waktu belajar, bel berbunyi, jam 10 misalnya waktu belajar, ulun langsung masuk ke kelas, menyiapkan semua perangkat, menyiapkan mental untuk mengajar dan mempelajari bahan-bahan pelajaran, Pak. Nah, biasanya saya memberi contoh, Pak. Dan kalau misalnya saya sudah masuk kelas, kan saya masih ngajar, Pak, walaupun jadi PLT. Oh iya, okay. Nah, mungkin tujuannya disiplinkan. Tadi mungkin ada sesuatu kekuatan yang dimiliki potensi di sekolah itu apa, Bu, supaya dapat mendisiplinkan guru tadi? Halo. Iya, Bu. Mungkin ada sesuatu apa kekuatan potensial yang ada di sekolah itu bagaimana supaya dapat mendisiplinkan guru tadi? Iya, tes. Kekuatan kita kan ini selama ini kan dari keteladanan, Pak. Dari keteladanan kita tadi. Kalau kita sebagai pemimpin tadi, kalau kita sebagai pemimpin memberi contoh, maka juga mereka otomatis akan meniru. Nah, kalau seperti saya tadi kan langsung masuk kelas, nah mereka juga satu-satu nanti pasti juga masuk ke kelas, Kak. Satu-satu mereka masuk kelas, tidak nonton Shopee lagi, gitu, Pak. Ya, sudah bagus gitu, ada itunya belah. Kemudian yang mungkin yang kita ketahui dulu apa dulu sifat-sifat yang dilakukan oleh guru itu, kenapa jadi melakukan seperti itu oleh guru? Mungkin ada sesuatu hal dari guru itu kenapa mau melakukan seperti itu. Iya, tes. Mereka melakukan seperti itu, Pak, karena perasaan rame itu, Pak, rame. Nah, tidak bisa menyudahi, Pak. Kan perempuan, guru-guru suka shopping. Belanja, Pak. Kan kalau Shopee Live biasanya kan murah, Pak, lebih murah. Jadi mereka nanti akan tertarik membeli dan biasanya murah misalnya. Murah. Jadi nanti belanja, Pak. Nah, itu jadi keasikan. Jadi itu karena kedisiplinan bentuknya belah bentuk kedisiplinan guru. Karena barang-barang yang dibeli itu, Pak, sebenarnya sudah punya banyak, tapi hendak aja lagi membeli karena nafsu. Nah, itu kan termasuk sifat yang tidak bisa gaya hidup gitu, Pak. Yang tidak, itu masuk gaya hidup yang kita harus dihindari, gitulah. Kan yang kita tidak suka tuh kan tempatnya di sekolah, jangannya di rumah. Kan tidak apa-apa kalau di rumah. Terus rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi supaya tadi disiplin ya, Pak? Apa ada rencana apa ya Ibu yang Ibu lakukan? Iya, ulun sih, Pak, ada rencana ke depan, tapi kan masih direncanakan gitu. Nah, ulun nanti akan mengadakan rapat. Nanti kan kami memang rutin tiap bulan ada rapat, Pak. Nanti kalau rapat itu mungkin ulun akan menyisipkan masalah Pak, nilai-nilai keagamaan. Kalau misalnya kita jalankan
tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengambil waktu anak-anak, itu artinya kita akan mendapatkan pahala. Itu Pak. Istilahnya tuh menginspirasi buhan kakawanan tuh Pak supaya berbaik itu Pak. Tapi bukan berarti ulun ini mendikte kada ulun tuh hendak kita tuh baik seberetaan Pak. Ya. Rencana ulun itu Pak. Jadi mungkin ada bentuk tanggung jawab nih dari kepala sekolah ya pembimbing pelajaran. Jadi tanggung jawab kita itu mungkin apa ya tujuan yang harus kita capai tadi ya lah. Bentuk tanggung jawab yang kayak bagaimana itu misalnya Bu dari kita kepala sekolah. Ya, bentuk tanggung jawab. Kita sebagai kepala sekolah itu tadi mendisiplinkan para guru yang diberikan kita dalam tanggung jawab kita tadi Kak. Nah, ya mereka berubah perilakunya, kalau masukan waktunya masukan langsung gitu, jangan terlalu banyak mau ngambil waktu belajar anak-anak, jangan mengambil hak anak-anak kayak itu Pak. Nggih, jangan mengambil hak waktu belajar anak-anak. Nah, kayak itu Pak cita-cita ulun sebagai istilahnya pemimpin lah di sekolah ya kalau mungkin menjadi komitmen dari Pian ya Allah supaya guru di sekolah itu disiplin ya Allah. Iya Pak. Dan hasil yang didapat untuk semuanya ya Allah. Kayak apa supaya hasil itu kan supaya dirasakan semua warga sekolah gitu lah. Bagaimana itu? Yang dapat kebaikan semua orang sekolah itu, kebaikan guru, kebaikan murid dan semuanya. Iya Pak. Oke, Bu. Halo, tes. Untuk komitmen Pian supaya semua warga sekolah bisa apa yang Ibu harapkan tadi. Nah, bagaimana itu caranya itu? Ya, pertama tadi kan Pak, satu tadi dengan beribadah Pak. Yang pertama, jadi kita sebagai pemimpin sekolah harus memberi contoh dalam segala hal. Dalam hal waktu, dalam hal cara mengajar. Kemudian yang kedua, kita tuh harus saling mengingatkan. Misalnya kayak rencana ulun tadi kan di dalam rapat akan ulun ingatkan itu masalah waktu tadi, masalah kedisiplinan, supaya kita jangan lagi talanggar waktunya kas belajar yang kita makan yang sesuai itu Pak. Oke, ya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rasakan dan Ibu yang ingin cita-citakan dengan tujuannya seperti itu mudah-mudahan tercapai ya Allah. Dengan coaching ini mungkin bisa Ibu bisa merefleksi lagi bagaimana cara-cara yang tepat untuk supaya bukan hanya guru disiplinkan ya Allah, sebenarnya semua warga sekolah jadi kan tidak capek-capek lagi Ibu memberikan contoh. Itu dulu lah dari coaching ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu, kesimpulannya mungkin dari coaching ini apa? Ya. Tes. Kedengaran. Alhamdulillah Pak, setelah berbincang dengan Bapak, nah saya sudah lega Pak, artinya saya sudah ada rencana ke depan bagaimana mengatasi yang ulun rasa galau tadi Pak. Nah itu Pak ada sudah rencana dan insya Allah ulun jalankan dan tidak galau lagi Pak. Ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan itu tercapai. Selamat kepada Ibu, hari ini kan sudah menjadi pemimpin pelajaran dan saya sebagai coach mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyampaikan apa-apa kegalauannya. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu inginkan segera tercapai. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulun coba